Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya ingin dengar suara dari pengacara senior Ibu Elsa yang pasti banyak menangani kasus korupsi juga nih Bu. Nah, Ibu sepanjang perjalanan karir Ibu sebagai pengacara senior, pembebasan bersyarat itu bak apa sih buat koruptor dan publik juga? Ya, bagi saya penghukuman orang untuk jera tidak ada korupsi bukan di lembaga pemasyarakatan, tetapi adalah di persidangan. Hakim yang memutuskan kesalahannya dia seperti apa. Disitulah kalau memang dia bersalah, ya harus seberat-beratnya di pengadilan. Divonis begitu ya Bu? Ya, vonis. Tapi kalau vonisnya nggak berat Bu? Ya itu yang masalahnya di peradilannya. Tapi di lembaga pemasyarakatan saya bilang karena statusnya udah berubah menjadi narapidana, dia harus disamakan. Dia seorang melakukan suatu kesalahan nggak bisa didobel hukumannya. Misalnya dia dihukum di pengadilan, dihukum lagi di sana nggak harus sama karena narapidana itu statusnya mempunyai hak-hak yang sama. Apakah dia dari korupsi, apakah dari itu yang tapi kan ada dia punya extraordinary crime Bu. Iya, karena itu dihukumnya di undang-undang korupsinya. Itu kan lebih berat dari semuanya, ada hukuman mati juga 20 tahun dan seumur hidup. Nah, di situ harusnya push mengapa hakim-hakim ini tidak memutus yang berat kepada para korupsi ini. Oke. Jadi bukan masalahnya bukan di lembaga pemasyarakatan karena sistemnya, ideologinya ataupun basicnya bahwa lembaga pemasyarakatan sifatnya melakukan pembinaan untuk kembali kepada masyarakat. Tapi kalau dia jahat banget ngambil uang negara dan menyengsarakan rakyat, ya dikasih hukum yang berat supaya dia tidak dapat dia dapat remisi pun kan memang ada terbatas remisi itu. Kalau dia kasih 20 tahun ya tuek juga dah. Akhirnya meninggal di lembaga juga. Jadi memang yang di garis bawah itu adalah peradilannya. Iya, bukan saya lihat peradilannya. Karena gini loh, ada sesuatu permainan hukumnya. Ada namanya gratifikasi, juga korupsi, ada juga yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalau gratifikasi itu kan 5 tahun. Ya, yang memberi dan diberi 5 tahun itu yang orang akhirnya melarikan dirinya di situ dihukumnya. Oke, Bu Kusnul gimana suaranya? Bernada sama atau berbeda? Silakan Bu. Lebih ke belakang lagi. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini harus jelas korupsi saya lihat ada 2 model. Koruptor sejati dan ini banyak sekali puluhan triliun, ratusan triliun mereka masih melanglang buana di luar. Sementara yang dikoruptorkan itu ada sebetulnya karena posisinya, karena berbagai macam dia terkena kayak gitu ya. Nah itu baru di level bagaimana mereka terjebak atau terseret ya? Terseret. Yang kedua tentu regulasi. Dulu pernah KPU membawa pasal 53 karena ternyata undang-undang KPK itu karena ternyata dalam sistem hukum, ini baru ngomongin sistem hukumnya, ternyata orang yang ditangkap korupsi lewat KPK berbeda dengan yang lewat pengadilan biasa. Karena kalau yang lewat KPK, Anda tersangka, pasti terdakwa, pasti terpidana, tidak ada SP3. Sementara yang satu tetap kasusnya korupsi, tapi Anda tersangka bisa tidak terpidana, Anda terpidana bisa tidak bisa dapat SP3. Nah, jadi ada 2 anak manusia di depan hukum berbeda. Itu diskriminasi, melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana menyelesaikan korupsi yang crimes extraordinary crimes, ini kita lihat kasus per kasusnya juga. Pernah nggak duduk di pengadilan tipikor? Pernah nontonin. Pernah baca nggak? Pernah nontonin proses sidangnya di CD. Gitu. Sampai selesai atau cuma sekali-sekali? Enggak semua tapi beberapa kasus. Nah ini persoalannya. Banyak sekali aktivis-aktivis yang teriak tentang korupsi, anti korupsi. Pernah nggak Anda melihat proses di pengadilan itu seperti apa? Karena saya ngikutin sampai jadi saksi pun saya juga pernah seperti itu. Nah ini satu isu. Reformasi sebetulnya waktu itu kan amanatnya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kita
main terus di korupsi. Kolusi apa yang terjadi hari ini? Nepotisme apa yang terjadi hari ini? Korupsi bisa tadi materi, bisa uang, bisa mengambil dana APBN. Tapi juga bisa policy. Policy negara itu yang merugikan negara, menjual kedaulatan negara kepada asing-asing dengan harga murah tanpa rasa malu. Itu juga terjadi. Nah di sini letaknya kompleks. Jadi kalau kita melihat bagaimana dengan yang tadi terpidana dapat itu biasa saja. Mereka sudah melakukan sanksi, sanksinya sudah dilakukan. Lah persoalannya, kenapa ada yang mendapatkan remisi sampai segitu besarnya? Kenapa ada yang sampai didobelkan kalau dibawa ke apa itu Bu namanya kalau Mahkamah Agung terus kemudian apa terakhirnya PK yang kayak gitu. Persoalannya dibaca nggak kasusnya? Ini persoalan berarti gitu. Proses peradilan dong yang jadi garis bawah. Enggak cuma proses peradilan, penegakan hukumnya sendiri juga KPK ini. Dulu saya selalu berkata, ini KPK jangan-jangan menjadi alat untuk menghancurkan para lawan politik. Saling menghancurkan lawan politik dengan mengkoruptorkan. Nah, jahatnya di situ. Ya? Jadi di sini letaknya sebetulnya kalau kita lihat kasus per kasusnya. Cuma biasanya kalau Anda dekat istana akan mendapatkan privilege-privilege yang diinginkan.